Inilah tanggapan Rasulullah SAW ketika ada yang bernegosiasi tentang suatu hukum perkara. Begini kisahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membawakan kisah Rasulullah SAW yang referensinya saya ambil dari buku Rasulullah The Untold Story. Kisah ini berjudul Jika Fatimah Mencuri, Maka Tangannya Akan Dipotong. Saat peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, ada seorang wanita yang berasal dari kalangan Bani Makhzum kedapatan mencuri. Bani Makhzum sendiri dikenal sebagai suku yang sangat dihormati dan disegani, karena memang banyak tokoh-tokoh yang luar biasa dari Bani Makhzum. Mereka banyak menjadi pemimpin-pemimpin pada saat masa Quraisy tersebut, seperti misalnya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Ummu Salamah, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak tokoh-tokoh penting yang berasal dari kalangan Bani Makhzum. Namun pada saat itu, pada tahun 8 Hijriah tersebut, Abu Jahal sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal. Terjadi pada saat peristiwa Perang Badar tahun kedua Hijriah. Jadi karena solidaritas kesukuan dan atas nama baik kesukuan, maka tokoh-tokoh dari Bani Makhzum tersebut berembuklah mereka agar bagaimana supaya wanita yang berasal dari Bani Makhzum yang kedapatan mencuri tadi tidak mendapatkan hukuman yang berat atau potong tangan. Jadi mereka berembuk, mereka bernegosiasi hingga sampailah pada suatu keputusan, yaitu mereka akan mencoba meminta kepada Rasulullah SAW untuk menangguhkan atau meringankan hukumannya. Lalu mereka berpikir bagaimana cara menyampaikan kepada Rasulullah SAW, karena mereka juga pada saat itu masih banyak yang kafir atau belum masuk Islam. Hingga akhirnya dapatlah solusi bahwa mereka akan memintakan tolong kepada salah seorang sahabat yang juga cukup dekat kepada Rasulullah SAW, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini memang cukup dikenal dekat dengan Rasulullah SAW, karena Zaid sendiri adalah anak angkatnya Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Setelah berjumpa dengan Usama bin Zaid, mereka menyampaikan maksudnya untuk memintakan kepada Rasulullah SAW. Dan karena memang yang meminta ini adalah dari tokoh-tokoh besar dari Bani Makhzum, maka Usama pun menyanggupi permintaan mereka untuk memohonkan kepada Rasulullah SAW supaya ditangguhkan hukuman wanita pencuri tersebut. Kemudian Usama bin Zaid mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan maksud dari tokoh-tokoh Bani Makhzum. Setelah mendengar penjelasan dari Usama bin Zaid, Rasulullah SAW ternyata menolak dengan tegas permintaan mereka, karena memang Rasulullah tidak pernah pandang bulu terhadap sesuatu hukum, ya, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik itu dari kalangan bawah atau kalangan atas. Inilah sifat ketegasan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah pandang bulu terhadap suatu hukum. Meskipun yang bersalah adalah seorang wanita dari kalangan terhormat dan yang meminta penangguhan pun dari sahabat yang juga dekat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, ketika waktu Isya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah akibat mereka tidak mau bertindak tegas kalangan terhormat di antara mereka yang mencuri, tetapi langsung menghukum orang yang lemah yang mencuri. Demi zatnya jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Hadis di atas tentu menjadi penegasan untuk kita bahwa memang hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tidak peduli apakah dia golongan yang tertinggi, pejabat, orang terhormat, dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh tebang pilih terhadap sesuatu hukum melihat siapa subjek yang melakukan. Rasulullah SAW sendiri pun berani menekankan atau menjaminkan apabila putri kesayangan beliau melakukan sebuah kesalahan seperti misalnya mencuri, hukum potong tangan harus tetap ditegakkan sebagaimana syariat yang mengaturnya. Hikmah dari kisah ini tentu sangat jelas menegaskan bahwa hukum itu tidak boleh ditegakkan hanya sebelah pihak, atau istilahnya seperti sebuah mata pisau, ya.
yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya kepada aparat-aparat petinggi di atas sana mereka tidak menegakkan sebagaimana mestinya, tetapi orang-orang berada di kalangan bawah yang tidak punya power, tidak punya kuasa, mereka melakukan hukuman tersebut. Tampak jelas bagaimana sikap Rasulullah SAW begitu tegasnya dalam mengambil sebuah keputusan, begitu adil dan mulia. Patutlah Rasulullah SAW dijadikan contoh untuk umat manusia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jika pada saat itu ternyata Rasulullah SAW mengubah hukum dan menangguhkan karena yang mencuri dari golongan terhormat atau dari suku Bani Mazum. Tentu itu akan menjadi suatu hukum baru yang kita amalkan hingga saat ini, yaitu tidak adanya keadilan pada suatu hukum. Pasti perlakuan Rasulullah SAW itu akan dicontoh oleh umat-umat setelahnya, karena memang apapun yang dilakukan Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, bahkan jika hanya sekedar isyarat pun itu akan dicontohkan oleh umat-umat setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon dikritisi atau diperbaiki jika ada yang keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.